Shalom, selamat hari Minggu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ada rasa syukur, sukacita yang kita miliki dan kita utarakan di hadapan Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Melalui topangan kuasa roh Tuhan, saya dan saudara, kita dimampukan untuk menyaksikan kehebatan Tuhan di dalam segala sisi kehidupan kita. Saudaraku, pada hari Minggu ini, sebagai renungan bagi kita untuk dapat mengingatkan kita kembali akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang luar biasa yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam segala perjuangan, perlakuan dunia, tapi kita tetap dimenangkan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya akan mengajak saudaraku untuk dapat kita bersekutu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan lawatan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami dimampukan untuk dapat merasakan, mendengar, bahkan mengetahui akan segala rancangan dan kuasa yang Engkau janjikan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang besar mampu mengalahkan segala kekhawatiran bahkan ketakutan kami. Nyatakan Tuhan satu hal yang perlu Engkau ingatkan hari ini bagi kami, agar senantiasa di dalam menjalankan segala aktivitas kami di dalam kehidupan kami, kami selalu bersyukur dan percaya kepadamu Tuhan. Berbicaralah akan kuasa-Mu bagi kami Tuhan, hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah perisai yang kami percaya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, sebagai firman Tuhan untuk dapat kita renungkan pada hari Minggu ini, mari kita membaca kitab Markus pasal 5. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman-Nya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang itu." "Siapa namamu?" jawabnya. "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Demikianlah firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari Minggu ini. Sekali lagi, salam sehat saudaraku. Masih ada sukacita, masih ada semangat di dalam Tuhan Yesus. Agar senantiasa bagaimana saudara dan saya, kita masih bersukacita dan bersyukur senantiasa atas kebaikan-kebaikan dan kuasa Tuhan yang turun atas kehidupan kita. Manusia biasanya sering tidak merasa puas. Manusia selalu mencari kepuasan sesuai dengan kemampuan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia kejar itu agar senantiasa melalui perjuangan yang dia lakukan. Kepuasan yang akan dia raih, dia akan perjuangkan. Apakah manusia salah untuk meraih satu kepuasan yang bisa menyenangkan dirinya? Tentunya, kalau kepuasan itu tetap dalam koridor bagaimana Tuhan mengajari kita,
mensyukuri, menikmati anugerah berkat yang Dia berikan bagi kita? Tentu tidak salah. Tapi bagaimana manusia mencari sebuah kenyataan yang dapat memberikan kepuasan di dalam hidupnya? Tentu hal demikian sering menggoda kehidupan manusia. Agar manusia itu bisa mencari sebuah kepuasan dan dapat mempuaskan pikiran, bahkan segala kehidupannya dengan menghalalkan segala cara. Hingga dia tidak menyadari bagaimana sebenarnya jalan yang salah dan bagaimana sebenarnya jalan yang benar yang harus dia tempuh. Sehingga di dalam menjalankan sesuatu untuk mencapai kepuasan di dalam kehidupannya, saudaraku, sering sekali manusia itu jatuh ke dalam jalan yang tidak benar. Oleh karena itu, ketika manusia itu jalan ataupun jatuh ke dalam perbuatan yang tidak benar, Tuhan selalu memiliki kesempatan dan cara untuk dapat menolong kita. Tuhan sangat baik. Tuhan sangat peduli atas segala kehidupan kita. Oleh karena itu, pada hari ini, pada hari Minggu ini, bagaimana kita diingatkan kembali ketika Tuhan Yesus memberikan pelayanan kepada orang banyak. Sangat banyak dia temui bagaimana orang yang sudah diikat oleh kuasa-kuasa setan-setan. Kuasa-kuasa iblis yang mengikat, bahkan mengendalikan kehidupan mereka. Saudara, kalau kita berbicara soal Yesus mengalahkan kuasa setan, ataupun Yesus mengalahkan kuasa iblis, tentunya bagaimana sosok Yesus yang kita ketahui bersama dan kita imani di dalam iman percaya kita, saudara-saudara. Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus berkuasa atas segala kuasa-kuasa iblis. Bahkan kuasa kematian dia juga kalahkan. Yesus menunjukkan bagaimana sikap anak Allah yang mampu memenangkan kuasa Allah itu sendiri dalam pelayanan yang dia lakukan. Kuasa Allah berkuasa atas diri Yesus. Sehingga kalau kita lihat bagaimana ketika Yesus hadir untuk dapat memberikan pelayanan kepada orang banyak. Terlebih-lebih ketika dia berada di daerah orang Gerasa. Apa yang dia lakukan dan bagaimana orang yang kerasukan setan, yang mungkin secara kekuatan manusia, orang tersebut tidak bisa dikendalikan lagi oleh kuasa setan yang menguasai hidup dan dirinya. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan tersebut, kita melihat bagaimana ketika Yesus sudah hadir untuk dapat menunjukkan kemahakuasaan Allah itu di hadapan orang yang kemasukan setan. Ada ketidaknyamanan. Ada merasa terganggu atas diri orang yang kerasukan setan tersebut. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kalau kita lihat bagaimana ketika orang yang kerasukan setan datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa mereka merasa terganggu dan memohon kepada Yesus sebagai anak Allah agar mereka tidak diganggu. Satu hal yang perlu kita lihat di sini, dia bisa mengucapkan Yesus itu sebagai anak Allah, sebagai orang yang diutus Tuhan. Sehingga dia mengatakan, demi nama Allah, hai engkau, tolonglah, jangan ganggu kami. Artinya bagaimana orang yang kerasukan setan menyatakan Yesus adalah anak Allah dan menolak Yesus itu sebagai anak Allah. Mereka merasa terganggu atas kehadiran anak Allah tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika ada pengakuan mereka tentang anak Allah tersebut, tapi mereka tidak menerima eksistensi Allah itu atas diri Yesus Kristus, jangan ganggu kami. Karena ketika mereka menyatakan bahwa
Mereka tidak mau diganggu karena Yesus pernah mengusir roh jahat atas diri mereka. Bahkan untuk mengusir mereka dari kehidupan orang Gerasa. Tapi yang perlu kita renungkan di dalam firman Tuhan tersebut, saudaraku, adalah sehebat apapun kuasa-kuasa iblis yang ada di dunia ini, tapi yang perlu kita ingat adalah dengan cara apapun yang Yesus lakukan, Yesus selalu memberikan kemenangan. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana pekerjaan setan-setan, ataupun siapakah setan itu sebenarnya yang dapat membelenggu kehidupan manusia. Kalau kita lihat, setan-setan itu adalah artinya, ataupun pengertian daripada setan itu adalah satu makhluk roh yang berkepribadian dan berakal sebagai anggota kerajaan iblis dan sebagai musuh Allah serta manusia. Jadi mereka itu sifatnya adalah jahat dan kejam dan berada di bawah kekuasaan iblis. Jadi ketika setan-setan itu ada di dalam diri manusia, saudaraku, pasti mereka ataupun kepribadian manusia itu sendiri sudah dikendalikan oleh kerajaan iblis yang menunjukkan kekejian dan kekejaman. Sehingga berdampak di dalam satu pribadi yang dikuasai oleh iblis, pribadi itu akan tersiksa bahkan sakit yang berkepanjangan. Sakit yang berkepanjangan bukan berarti setiap orang sakit kemasukan setan, tidak. Tapi kalau kita lihat bagaimana setan-setan dapat sering sekali tinggal di dalam tubuh orang-orang yang tidak percaya. Dia senang sekali untuk dapat tinggal diam dan betah di dalam tubuh orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Karena orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan, dia lemah dan memfasilitasi dirinya untuk roh-roh jahat. Oleh karena itu, bagaimana dampaknya terhadap orang yang dimasuki oleh roh-roh jahat tersebut? Mereka akan gelisah, mereka akan menderita, mereka akan kesakitan, mereka tidak sadarkan diri oleh apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana orang yang kemasukan setan di dalam perikop kita pada hari ini, orang Gerasa ketika dia berteriak-teriak di kuburan, di bukit-bukit, bahkan menyakiti ataupun memukul-mukul tubuhnya dengan batu. Bagaimana tersiksanya orang hidup tanpa ada ketenangan. Mereka tidak bisa tinggal di dalam rumah mereka sendiri, sebagaimana ada nyaman, damai, sejahtera yang sudah Tuhan janjikan. Mereka kesana kemari keluyuran, tidak mendapatkan ketenangan. Penderitaan itu adalah bagian mereka. Oleh karena itu Yesus mau membebaskan agar setiap manusia tidak ada yang menderita. Itulah kebaikan Tuhan. Pembebasan yang Tuhan berikan tersebut, bagaimana kita meresponnya pada hari ini, pada minggu ini? Apakah kita percaya bahwa setan-setan itu mengajarkan kepada kita apa yang kita minta, dia mampu memberikannya kepada kita? Bahkan apa yang kita rasakan sebagai ketakutan, kuasa-kuasa ataupun melalui aliran-aliran okultisme yang mungkin kita ikuti di dalam kehidupan kita, mampu memberikan jawaban atas apa yang kita butuhkan? Tidak. Sebagai perenungan kita pada hari Minggu ini, saudara, marilah di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan siapa Dia yang selalu peduli akan kehidupan kita, yang selalu mengerti akan kehausan jiwa kita akan kuasa Tuhan. Janganlah sekali-sekali memberikan kesempatan bahkan untuk menjalankan perbuatan-perbuatan okultisme di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun itu untuk menduakan Tuhan, jangan beri kesempatan kepada diri kita. Karena kemenangan kuasa Tuhan selalu memberikan solusi yang apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Marilah saudaraku, sebagai perenungan pada hari ini, apapun yang saudara rasakan, apapun yang menjadi pergumulan saudara, baik itu penyakit, baik itu kesulitan-kesulitan hidup, baik itu masalah-masalah yang tidak membawa kebahagiaan di dalam hidup kita, datanglah kepada Yesus. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan selain
hidup bersama Yesus. Tidak ada keinginan kita untuk keluar daripada persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena kemenangan, karena Yesus sendiri mampu mengusir iblis itu dari kehidupan manusia. Datanglah kepada Yesus. Pakailah kesempatan untuk dapat membenahi diri kita, iman percaya kita. Oleh karena itu saudaraku, sekecil apapun perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan, jangan lakukan itu. Yesus menunggu kedatangan dan pertobatan kita, agar senantiasa kita disembuhkan, dibebaskan dari rasa khawatir, rasa takut, dari penderitaan. Karena hidup bersama Tuhan, sampai kapanpun akan memberikan damai sejahtera bagi kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kiranya lawatan firman Tuhan tersebut mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami masih bisa merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Jadikan renungan ini untuk mengingatkan kami, agar kami selalu fokus atas kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami tidak memfasilitasi diri kami untuk kuasa roh jahat, karena kami dibebaskan oleh kuasa-Mu. Yakinkan diri kami dan hidup kami Tuhan, atas kebaikan dan kuasa-Mu yang selalu setia menolong kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.